Yo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Welcome back to my channel. Balik lagi bareng gue Leski. Kali ini di edisi Dinas Asik nih guys. Nah, di Dinas Asik kali ini kita akan ke Humbang Hasundutan. Pasti pada ada yang belum tahu apa sih Humbang Hasundutan. Karena honestly awalnya gue juga baru pertama kali dengar nama kabupaten itu. Nah, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah suatu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Tapi kalau Danau Toba kalian pada tahu kan? Nah, Humbang Hasundutan ini ya deket lah sama Danau Toba. Masih di area-area sekitar Danau Toba. Satu dari 5 destinasi super prioritas. Jujur aja awalnya sih gue skeptis ya. Maksudnya namanya aja ya agak cukup tidak familiar. Dan belum pernah ke sana, nggak tahu di sana ada apa, bagaimana cara ke sana. Tapi karena gue suka hal-hal yang berbau agak adventure gitu, jadi ini bakal jadi pengalaman yang seru. Nah, sekilas tentang Humbang Hasundutan, kalau dari Jakarta tuh kita terbang ke Silangit, bukan ke Medan jadi ya. Karena kalau ke Medan itu masih sekitar kurang lebih 6 atau 7 jam kita bisa ke Humbang Hasundutan, tapi kalau dari Silangit kurang lebih cuma ditempuh 1-2 jam aja. Jadi menghemat banyak waktu guys. Kita berangkat dari Jakarta melalui Bandara Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 11 siang menuju Bandara Silangit. Perjalanan ditempuh kurang lebih 2 jam di udara. Setelah sampai di Silangit, walaupun cuacanya cerah banget, tapi udaranya sejuk. Anginnya sejuk nggak kayak di Jakarta. Oh ya guys, buat tambah informasi soal transportasi di sini bagi yang mau kesini nanti, di sini belum ada taksi konvensional maupun taksi online. Jadi bagi kalian yang mau kesini harus sudah siap sewa mobil dulu sebelumnya ya. Nah, Bandara Udara Silangit ini terletak di Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk ke Humbang Hasundutan diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Tapi kita mau mampir dulu nih sebelum ke Humbang Hasundutan. Nah, tujuan kita adalah Geosite Huta Ginjang. Geosite Huta Ginjang ini adalah sebuah kita buat point of view buat kita bisa melihat Danau Toba secara dari atas secara keseluruhan. Kalian bisa lihat kan betapa indahnya Danau Toba dari atas. Gak heran Danau Toba ditunjuk sebagai salah satu wisata super prioritas di Indonesia. Amazing banget sih, dari letusan Gunung Toba konon 75 juta tahun yang lalu bisa terbentuk kaldera seluas ini. Sungguh besar kekuasaan Tuhan. Untuk bisa masuk ke Geosite Huta Ginjang, harga tiket masuknya Rp5.000 per orangnya. Nah, di sini ada tempat-tempat kita buat ngopi atau makan makanan kecil seperti mie instan, sama ada juga gardu pandangnya untuk bisa melihat Danau Toba lebih indah lagi. Setelah puas di Huta Ginjang, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, kita mau ke hotel nih guys. Nama hotelnya Hotel Martin Anugrah. Kita lihat dari arsitekturnya sih bagus ya guys. Asri gitu, sejuk. Nah, di hotel ini juga nggak ada AC-nya karena emang udaranya itu udah sejuk banget. Kalau di Jawa itu mungkin cuacanya hampir sama kayak di Dieng. Tapi hotel ini walaupun udah ada di Google, belum ada di booking online seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghubungi pengurus hotelnya, pengelolanya, untuk membooking atau memesan kamar di sini. Harga per malamnya Rp500.000 guys. Karena kita nggak ada kendaraan, kita memutuskan mau tidak mau makan malam di hotel. Nah, di hari kedua kita di Humbang Hasundutan atau hari pertama acara, kita pergi ke kantor Bupati Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan. Nah, kita di sini melakukan bimbingan teknis untuk penyusunan Master Plan Smart City. Respon dari pemerintah daerah sana sih cukup oke ya, cukup baik, terutama Kepala Dinas Kominfonya, orangnya gaul banget, keren. Nah, kita melakukan acara ini seharian penuh, dari pagi sampai sore. Selesai acara, kita santai sore di hotel. Pada hari ketiga, nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih, kita melakukan kunjungan lapangan untuk melihat apa aja sih potensi-potensi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kita rencana ke 3 lokasi. Yang pertama Food Estate, yang kedua Makam Sisingamangaraja, dan yang ketiga Geosite Sipinsur.
Food estate atau lahan lumbung pangan ini luasnya totalnya 215 hektar guys. Nah, tahun lalu ini udah resmi nih sama Presiden Jokowi, dan bulan Maret tahun 2021 ini di sini tuh udah berhasil panen untuk pertama kalinya pada tanaman kentang dan bawang. Keren kan? Kawasan food estate ini juga diharapkan jadi koperasi pertanian, khususnya hortikultura nih. Di lahan food estate ini juga nanti direncanakan bakal dibuat sebuah taman sains dan taman herbal dan hortikultura nih guys. Masih proses pembangunan sih, kita doain mudah-mudahan cepat jadi ya. Setelah dari food estate, kita melanjutkan perjalanan ke makam Raja Batak Sisingamangaraja ke-12. Pada tahu dong, Sisingamangaraja, pahlawan nasional kita. Perjalanan ke sana ditempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit. And for your information, Raja Sisingamangaraja ke-12 ini wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Artinya udah 114 tahun nih guys. Makam tersebut dijaga oleh keturunan-keturunan langsung dari Raja Sisingamangaraja ke-12. Nah, di sana juga banyak tuh ada contoh-contoh rumah-rumah Batak pada zaman dahulu yang bisa kita lihat dan kita masuki. Oh iya, kalau mau ke area makamnya kita harus lepas alas kaki ya guys. Dan bagi wanita yang sedang berhalangan juga mohon maaf tidak diperbolehkan. Setelah dari makam Sisingamangaraja ke-12, kita mau cari makan dulu nih guys. Maklum, udah jam makan siang, lapar. Kita ke Resto Rosa Rizvia. Resto ini keren banget sumpah. Letaknya ada di pinggir Danau Toba gitu. Dan terapung gitu loh guys. Jadi kayak kita makan di dalam kapal, keren lah pokoknya. Jadi bisa makan siang sambil pemandangannya kita bisa melihat Danau Toba langsung. Makanannya juga enak, recommended deh pokoknya. Kalau ke Danau Toba cobain ya kesini. Selesai mengisi perut, kita lanjutin ke destinasi berikutnya atau destinasi terakhir, namanya Geosite Sipinsur. Nah, perjalanan ke Sipinsur ini agak lumayan ekstrim ya guys, jadi bahkan mobil aja harus dimatiin AC-nya nih. Jalannya agak berkelok-kelok juga dan curam tentunya. Jadi dipastikan kalau yang mau ke sini bawa mobil sendiri harus bisa udah terlatih ya nyetir mobilnya. Pas kita sampai di sana, ternyata Geosite Sipinsur ini ditutup oleh Dinas Pariwisata nih guys, karena pandemi COVID-19. Tapi jangan sedih, karena kita ke sana bukan untuk wisata, tapi untuk meninjau. Jadi kita bisa telepon deh Dinas Pariwisatanya untuk minta dibukain. Begitu masuk gerbang, kita langsung disuguhi pemandangan pohon-pohon pinus yang tinggi banget. Keren banget kan, adem, asri gitu. Dan sepi banget di sini. Ya iyalah orang tutup. Jadi kayak berasa kayak wisata private gitu. Dan pemandangan Danau Toba di sini tuh sumpah keren banget, lebih keren daripada yang di Huta Ginjang sebelumnya. Begitulah perjalanan kita hari ini. Setelah selesai kita kembali ke pusat kabupaten untuk ke rumah sakit
untuk menjalani tes swab dan pulang ke hotel untuk beristirahat. Ya, hari keempat atau hari terakhir di Humbang Hasundutan. Gila, keren banget kan paginya aja guys. Jadi nggak pengen pulang nih. Kita flight pagi menuju Jakarta, jadi kita harus agak subuh dari hotel karena memerlukan waktu sekitar 1 jam lebih untuk ke Bandara Silangit. Berakhir sudah perjalanan singkat dinas asik gua kali ini. Terlepas dari permasalahan yang ada, overall sih seru banget trip kali ini. Terima kasih untuk Humbang Hasundutan, terima kasih pada Danau Toba, keren banget sumpah. Gue bakal balik lagi ke sini suatu hari nanti. Gue mau ngajak kepada teman-teman untuk mendukung kawasan Danau Toba sebagai kawasan super prioritas nasional Indonesia. Sekian dari gue Leski, terima kasih, salam lestari.